Oposisi Suriah rekrut militan sebagai tentara baru Suriah. Pasca mengumumkan pemecatan pada puluhan ribu pasukan rezim Asad bin Bangsat. Akhirnya, pihak pemerintah baru Suriah yang dipimpin oleh oposisi pada tanggal 17 Desember tahun 2024 mengumumkan pembentukan kembali militer negara itu. Mengutip dari surat kabar resmi Rusia TASS, pihak oposisi Suriah yang saat ini sedang dalam mode impotensi persenjataan akibat ditabok oleh jet tempur Israel Bangsat menyatakan, seluruh pasukan rezim Asad, terhitung sejak oposisi memerintah, dinyatakan secara resmi dipecat dan dibubarkan. Dan untuk menggantikan posisi militer saat ini, maka Kementerian Pertahanan Suriah ke depan akan merekrut para pejuang oposisi HTS dan pasukan pro-oposisi lainnya untuk menjadi pasukan militer resmi Suriah. Selain merekrut militan HTS menjadi tentara Suriah yang baru, pemerintah oposisi Suriah juga akan merekrut para perwira menengah dan tinggi militer Suriah sebelumnya. Namun untuk versi ini, pihak pemerintah oposisi Suriah hanya merekrut para perwira yang membelot ketika rezim Asad memerintah. Di mana langkah ini sendiri diambil untuk menjaga keamanan pemerintah Suriah, dan mencegah terjadinya kudeta militer oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab di dalam tubuh militer Suriah ke depan. Selain itu, terkait nasib pasukan rezim Asad yang saat ini sedang berlibur di perbatasan Iran dan Irak menggunakan tenda-tenda pengungsian. Pejabat oposisi Suriah, Abah Haji Mohamed Al-Bashir menjelaskan, saat ini, telah banyak pasukan yang memberontak pada rezim terdahulu kembali ke Suriah. Mereka telah memilih untuk mendaftarkan diri kembali bergabung. Bukan itu saja, Abah Haji Mohamed Al-Bashir juga menyebutkan, bagi pasukan rezim Asad yang ingin kembali ke Suriah, maka otoritas baru Suriah juga membuka pusat-pusat di mana mereka dapat melaporkan status mereka dan menyerahkan senjata mereka. Namun, ini hanya berlaku bagi mereka yang bersih, dan terbukti tidak pernah melakukan kejahatan selama rezim Asad. Hukuman akan dijatuhkan bagi yang bersalah, imbu Abah Haji Al-Bashir. Selain itu, dalam keterangannya Abah Al-Bashir juga menyampaikan, pemerintah baru Suriah berencana untuk mengisi Kementerian Pertahanan Negara dengan militan dari formasi bersenjata oposisi yang berkuasa, serta perwira yang membelot dari militer di bawah rezim lama. Kementerian Pertahanan Suriah yang baru akan direorganisasi dan direstrukturisasi dengan mengikut sertakan para revolusioner dan perwira yang membelot dari rezim yang digulingkan. Langkah ini kami ambil karena sebagian besar staf Kementerian Pertahanan Suriah terdahulu telah meletakkan senjata dan melarikan diri. Ini menandakan bahwa mereka adalah orang-orang yang melakukan kejahatan dan kekerasan ketika Asad berkuasa, imbuh Al-Bashir. Terkait kekosongan militer ini, Al-Bashir menyebut bahwa oposisi Suriah telah membentuk Satuan Keamanan Suriah, yang dijalankan oleh petugas dari Dinas Keamanan Negara, dan Kementerian Dalam Negeri, yang diberi pasukan keselamatan Suriah. Unit ini sekarang memasuki kota-kota yang telah dibebaskan dan memastikan keamanan dan stabilitas, kata Kepala Pemerintahan Transisi Suriah itu. Berbicara tentang nasib masa depan para petugas keamanan pemerintah sebelumnya, Abah Al-Bashir menyebutkan, kami menyebarkan pemberitahuan bahwa mereka yang tidak terlibat dalam kekerasan dan menyerahkan senjata mereka akan aman. Orang-orang ini harus melalui prosedur tertentu dan memperoleh dokumen yang mengonfirmasi bahwa mereka dapat bergerak tanpa ada yang menyerang mereka. Terkait situasi ini, para pengamat militer Rusia menyebutkan, kemungkinan besar, para pasukan baru HTS akan dilatih oleh pasukan Turki yang akan segera mendirikan pangkalan militer di pusat negara itu. Akan banyak senjata oposisi yang berasal dari Turki. Suriah akan menjadi kawasan modal bagi Turki. Kita akan melihat dalam beberapa tahun ke depan, ada drone Bayraktar di kawasan ini. Kendaraan tempur, helikopter, hingga rudal buatan Ottoman di sana. Di mana sebelumnya, pemerintah Turki sendiri telah menyebutkan, bahwa mereka siap untuk membangun kembali militer Suriah yang telah runtuh, dan membantu program rekonstruksi Suriah yang membutuhkan biaya besar.